Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Ala nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam sampaikan kepada junta Nabi Muhammad SAW. Para Bapak Ibu guru, yang pertama-tama kami sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin, dan juga yang kami hormati para wakil bidang kurikulum, Ibu Petnawanti, Bapak Azhari, dan juga yang kami hormati Kepala Tata Usaha serta jabat sebagai Kasatlak, Bapak Ibnu Setiawan. Dan tak lupa yang juga senantiasa kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 55 Jakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat Allah SWT untuk bisa bersua, bermuajahah, bertatap muka walaupun tidak bisa saling menyentuh. Pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pelatihan dari bidang kurikulum, yaitu tentang satu tema yang sangat kita butuhkan, yaitu kegiatan pelatihan pelajaran entah ini itu blended learning ataupun yang hybrid. Dan insya Allah pada hari ini yang akan menyampaikan adalah langsung pakar internal kita, yaitu Bapak Iman Santoso, MPD. Dan untuk itu marilah bersama-sama kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita dengarkan pembekalan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhyiddin terkait dengan kegiatan latihan kita ini. Kepada Bapak Muhyiddin dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar semua ya? Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah jelas. Marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah menyempatkan diri hadir dalam acara Zoom meeting ini. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan tata usaha SMA Negeri 55 Jakarta, dan khususnya Pak Iman Santoso, narasumber internal kita yang nanti akan memberikan materi pelajaran. Marilah sebelumnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan kepada kita, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam pelatihan blended learning dan sosialisasi AKM numerasi dan literasi. Selawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Memang pelatihan blended learning ini sudah kita rencanakan melalui bidang kurikulum sudah lama. Namun demikian, karena ada satu dan lain hal, seharusnya ini kita bilang waktu yang tepat setelah kita rapat pleno, rapor sudah dicetak, hingga siap dibagikan, kemudian guru mengikuti pelatihan blended learning tersebut. Namun demikian, karena situasi pandemi yang kian
memuncak di DKI Jakarta khususnya, di Indonesia pada umumnya, dan juga teman kita ada yang beberapa orang tenaga pendidik dan kependidikan yang terpapar COVID. Akhirnya memang situasi ini sebetulnya kurang tepat. Tapi dengan ketidaktepatan ini kita berupaya untuk melaksanakan program pelatihan blended learning ini. Mudah-mudahan tetap ada manfaatnya buat kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rencananya pelatihan blended learning ini pelatihan di mana Pak Iman Santoso yang saya minta sebagai sebagai narasumber internal untuk melatih teman-teman, memberikan materi secara teoritis dan praktek sekalian. Itu rencana awal kita. Jadi ada teorinya kita kuasai, kemudian prakteknya juga kita kuasai. Tapi sehubungan masa pandemi COVID yang seperti ini, sekolah kita juga kemarin dari mulai hari Senin tanggal 21, 22, 23 itu ditutup sementara. Nah, maka saya bilang sama Petno, nggak apa-apa tetap dilaksanakan, walaupun mungkin kita laksanakan secara jarak jauh saja. Awalnya itu rencananya kita luring. Ya, awalnya, tapi sekarang karena situasi pandemi kita alihkan menjadi daring. Dan kalau daring begini, maka mungkin yang bisa diberikan itu hanya teoritis. Enggak apa-apa daripada tidak ada sama sekali. Ya. Nah, sekarang oke, nanti Pak Iman menyampaikan secara teori di sini. Ya, kalau bisa Pak Iman praktekkan, mungkin praktekkan sekedarnya. Nah, kemudian pada saat yang tepat nanti, ya, kita akan adakan pemberian materi secara praktek mungkin Pak Iman ya. Bisa Pak Iman ya? Ya Pak. Boleh Pak. Halo Pak Iman? Ya boleh. Boleh. Jadi sekarang kita belajar teorinya, nanti pada lain waktu kita belajar prakteknya. Nah, penguasaan blended learning ini penting buat Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Kenapa? Karena kita akan memasuki tahun ajaran baru yang rencananya siswa belajar tatap muka terbatas, rencana awal seperti itu. Sekolah disuruh mempersiapkan diri untuk pelaksanaan PTM, ya, belajar tatap muka terbatas tersebut. Nanti kita menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan tentunya. Ya. Nah, saya harap nanti Bapak dan Ibu supaya mengikuti secara seksama. Nah, kemudian kepada Pak Latif sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan stafnya tentunya ada Pak Ruru dan Pak Rohman. Saya mohon supaya Bu Nida dan Pak Ruru supaya menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana prasarana yang diperlukan di dalam pembelajaran tatap muka terbatas nanti itu. Ya, semua apa yang dibutuhkan nanti Pak Iman bisa menjelaskan. Dan Pak Latif beserta stafnya tentu dibantu oleh staf ketatausahaan supaya menyiapkan segala sesuatu sarana prasarana yang diperlukan. Nah, kemudian kepada Ibu Petno dan juga stafnya, tentunya Pak Agus dan Ibu Elvira, juga saya mohonkan membuatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kurikulum, terutama program kegiatan belajar mengajarnya,
struktur kurikulum dan sebagainya. Yang dibutuhkan seandainya sekolah melakukan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka terbatas tersebut. Dan akhirnya saya juga mohon kepada Pak Azhari sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan beserta stafnya, yaitu Pak Rohmat dan Pak Syukur Saleh, untuk mengkondisikan kesiapan mental dan sebagainya segala sesuatu pada siswa untuk menghadapi belajar tatap muka terbatas. Karena terus terang saja untuk recovery mental siswa ini tidak mudah. Yang biasanya sudah 1,5 tahun ini melakukan kegiatan PJJ, kemudian kalau seandainya sekolah dibuka tatap muka terbatas, itu tidak gampang dari segi kedisiplinannya, kehadiran tepat waktunya gitu, kemudian kesiapan mental dalam penerimaan pembelajaran dari guru yang secara tatap muka. Apalagi banyak kita ketahui, terutama kelas 10 itu ada mungkin siswa yang sama sekali tidak pernah datang ke sekolah, tidak tahu guru, gitu, dan tidak tahu ruang kelasnya bagaimana bentuknya, karena yang dia tahu itu hanya belajar dari virtual, ya, mungkin Zoom meeting dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin nanti Pak Imam bisa jelaskan kepada teman, sehingga nanti ketika pembelajaran tatap muka terbatas diberlakukan dari dinas, kita SMA Negeri 55 siap melaksanakannya. Kemudian Bapak dan Ibu guru yang mengajar mata pelajaran sudah pandai dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara blended learning ini. Serasa demikian Pak Iman ya, mohon bantuannya, jelaskanlah sedetil-detilnya, sejelas-jelasnya kepada teman, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dipersiapkan supaya belajar tatap muka yang akan diselenggarakan nanti itu bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian, terima kasih Pak Iman, Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan dan kita menjadi bertambah baik dalam kegiatan belajar mengajar kita. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Abdul Latif sebagai pembaca. Baik, Pak Haji Muhyiddin, alhamdulillah tadi sudah disampaikan harapan beliau terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan kita sebagai peserta bisa mengikutinya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sangat berharga ya. Kita pahami betul teman kita satu ini, Pak Iman Santoso, sudah banyak melanglang buana ke sekolah lain. Dan alhamdulillah dari perkembangan omongan kita kemarin, akhirnya beliau bisa menyiapkan waktu dan tenaganya untuk bisa juga memberikan di sekolah kita. Kita doakan mudah-mudahan rekan kita satu ini Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan rezekinya, dan pada akhirnya ilmu yang diberikan kepada kita adalah ilmu yang berkah yang juga bisa kita bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti. Kita minta langsung pada Pak Iman. Kepada Pak Iman, waktu dan kegiatan ini saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Latif dan Pak Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun lewat virtual, tatap maya, dan tentunya dengan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikutinya walaupun dengan keadaan kondisi seperti demikian. Yang saya hormati Pak Muhyiddin selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 55, rekan-rekan guru, Wakil Kepala Sekolah, Pak Azhari, Pak Latif, Bu Petno, dan rekan-rekan guru sekalian.
Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi. Sebenarnya saya tidak memiliki kapasitas yang mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Latif, tapi saya diberi sebuah tantangan, lebih sering mengiyakan, baru berpikir kemudian. Jadi kalau ada sebuah tantangan, saya lebih mengiyakan, baru berpikir gimana cara melakukan. Tidak pernah ditawarkan sesuatu, berpikir dulu, lalu enggak, akhirnya enggak. Tapi lebih sering ditawarin, siap. Akhirnya kita berpikir gimana cara menyiapkannya. Akhirnya dengan waktu yang singkat, kemarin ngobrol-ngobrol di saat pleno. Ini saya belum bisa sharing nih, belum bisa sharing. Pak host, di saat pleno saya ngobrol sebentar, kemudian sebelumnya juga Bu Petno. Gimana nih Pak Iman tentang blended learning ini? Saya bilang ya, boleh aja Bu, nanti saya praktekkan, saya ngajar di kelas, kemudian nanti rekan-rekan ada yang di kelas, ada yang di rumah. Nah itu yang di benak awalnya demikian. Ternyata itu adalah bagian dari sebuah proses metode kita mengajar ya dalam kondisi kekinian atau kondisi saat ini. Nah sebenarnya yang tadi dikemukakan oleh Bapak Kepala Sekolah atau Pak Latif tadi menyinggung tentang hibrid, mungkin karena lihat paparan di saya. Sudah muncul nggak ya? Udah. Nah, jadi sebenarnya blended itu sudah lama ya, ini bukan barang baru, tapi sudah lama dimunculkan, terutama pada saat pembelajaran abad 21 lah. Jadi sejak IT itu muncul, maka blended sudah mulai digaung-gaungkan. Jadi secara sederhana sebenarnya blended itu ya ada yang mengatakan blender lah. Blender itu kan berarti campur, ya dicampur. Jadi sudah tidak jelas lagi mana yang pokoknya, mana yang tidak pokoknya. Tapi yang jelas di situ ada sebuah rambu yang harus memang kita sama-sama perhatikan dalam sebuah proses pembelajaran. Baik rekan-rekan sekalian, selalu ada pertanyaan blended apa hybrid gitu kan? Blended apa hybrid? Nah, kondisi sekarang ini sebenarnya ada dua kondisi lah. Ada sinkronus, asinkronus, kemudian ada offline, ada online. Nah, dalam sinkronus itu artinya kan kita berarti bertatap langsung. Nah, ini juga sinkronus walaupun mungkin ada jeda sekian detik. Tapi kan kita bertatap langsung ketemu walaupun lewat maya. Online berarti kan? Tapi kalau misalkan selama sebelum kita pandemi itu juga sinkronus, tapi kita kan offline. Nah tadi kepala sekolah kita mengatakan bahwa kemungkinan semester baru tahun ajaran 2001-2022 itu kemungkinan ada pembelajaran tatap muka terbatas. Nah pembelajaran tatap muka terbatas itu berarti kan ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Nah yang di sekolah seperti apa dibatasi. Informasi yang terakhir saya dapatkan harus 25%, tidak lagi 50%. Yang awalnya 50% ternyata sekarang berkurang lagi menjadi 25%. Kalau 25% berarti kan maksimum berarti hanya 10 orang dalam satu ruang. Lalu yang 30 orangnya bagaimana? Lalu bagaimana kelas-kelas yang lain dan seterusnya? Nah itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita. Kenapa? Karena memang banyak penelitian, banyak masukan dari masyarakat terhadap pemerintah bahwa kegiatan pembelajaran lewat online secara terus-menerus itu berdampak tidak baik buat prediksi atau bagaimana nanti anak-anak generasi kita ke depan. Ada keraguan lah, ada keraguan dari beberapa pakar apakah anak kita bisa survive, bisa siap di kehidupan kedepannya. Itu ada sebuah keraguan-raguan. Dengan lulusan offline ya beda. Ya, jadi ada keraguan-raguan antara offline dan online. Tetapi dengan berkembangnya teknologi di Amerika itu sebenarnya sudah lama dikembangkan tentang pembelajaran hibrid ini.
atau di dalamnya ada blended lah. Nah, jadi hybrid itu atau blended itu kan sebenarnya campuran lah. Campuran kondisinya sebenarnya antara offline dan online. Offline itu bisa aja anak mengerjakan secara pribadi-pribadi. Offline bisa juga anak kita ajari di kelas. Artinya kita melakukan tatap muka pertemuan dengan kelas. Lalu online, sinkronus, kan seperti yang sekarang ini kan kita sinkronus nih. Online kan, berarti antara saya dan rekan-rekan bisa ketemu walaupun selisih sekian detik secara teoritis lah. Tapi kan ketemu langsung. Nah, itu berarti kan kita online ini. Tetapi memang kondisi online yang kita lakukan selama ini mungkin banyak faktor yang menyebabkan kita tidak bisa melihat langsung kegiatan anak-anak. Yang pertama adalah banyak keluhan tentang sinyal, banyak keluhan tentang paket, dan lain sebagainya. Itu bukan hanya di Jakarta, di daerah pun yang mohon maaf, saya berdiskusi dengan rekan-rekan dari Kalimantan, kemudian Gorontalo, Sumatera, Banten, itu sama sebenarnya. Keluhannya itu sama, hampir merata. Hampir merata bahwa online itu kita, negara kita yang cukup besar ini terkendala dari koneksi internet, terkendala dari fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan sarana dan prasarana untuk online ini. Tetapi kita sebagai guru pada saat kondisi seperti ini kita dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi pelajaran. Nah, gimana caranya ruh kita sebagai guru menghendaki anak-anak kita itu siap untuk bisa menggantikan kita di masa akan datang, dengan cara apa kita bisa menanamkan nilai-nilai, katakanlah nilai-nilai luhur yang digembar-gemborkan, atau yang sekarang lagi diviralkan adalah guru kita Pak Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menghamba kepada murid, artinya muridlah yang harus kita dahulukan kepentingan-kepentingannya, karena mereka lah yang akan menggantikan kita ke depan. Nah, kondisi ini kalau seandainya Bapak Ibu melakukan blended atau mencampur, secara konsepsi adalah kita mencampur kegiatan sinkronus dan asinkronus. Artinya kita mencampur kegiatan online dan offline. Nah, online dan offline itu sebenarnya ya ada positif, ada negatifnya. Di saat kondisi tertentu sekarang, misalkan pandemi, online justru menjadi sebuah pilihan utama dibanding dengan offline. Karena offline pasti banyak kendala-kendala, dalam hal ini adalah kesehatan. Tetapi banyak juga yang mengatakan kalau offline nanti gimana anak-anak didik kita ke depan? Apakah mereka bisa menggantikan kita atau meneruskan bangsa ini tetap bisa berdiri? Itu kan ada sebuah keraguan-raguan. Tetapi kita sebagai guru gimana caranya dengan kondisi kekinian bisa memberikan sebuah nuansa-nuansa positif kepada anak didik kita, memberikan penanaman kepada anak didik kita agar apa yang kita harapkan itu terpenuhi. Nah, jadi blended di sini secara singkat adalah menggabungkan beberapa metode, menggabungkan beberapa gaya belajar peserta didik kita, menggabungkan teori-teori, menggabungkan macam-macam. Jadi intinya blended. Tetapi tidak jelas mana yang utama, mana yang tidak utama. Tapi kalau hybrid, seperti tadi, suara masuk, host. Baik. Dia ngobrol. Mohon hostnya bantu saya. Baik. Jadi di sini bahwa mana tadi jadi hybrid itu seperti yang tadi Pak Kepala Sekolah katakan atau Pak Latif katakan, dia lebih cenderung menggabungkan sebuah kondisi offline dan online dalam satu waktu. Misal, saya mengajar di kelas dengan 10 orang. Lalu yang 30 orang di rumah. Belajar dalam satu waktu berarti itu hybrid. Ya?
belajar dalam satu waktu berarti itu hibrid. Jadi nggak ada jeda, walaupun mungkin secara teoritis ada jeda sekian detik, tergantung dari kondisi sinyal. Jadi kalau misalkan saya mengajar 10 orang di kelas tatap muka langsung bisa bersentuhan, lalu yang 30 orangnya di rumah tapi masih mengikuti kegiatan kita belajar di kelas, itu berarti hibrid. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan kegiatan offline, kemudian online dalam arti kita tidak tatap muka, tapi anak belajar, baik itu lewat LMS, yang saya yakin dan saya yakinnya rekan-rekan menggunakan GCR semua, Google Classroom semua. Nah, kalau kita melakukan dua hal itu, kita ada tatap muka lewat offline katakanlah, lalu online lewat LMS, Google Classroom, berarti kita udah blended. Kita sudah menggabungkan. Lalu blended yang bagaimana yang sesuai? Nah, tentunya di sini harus ada integrasi, harus ada sinergisitas antara offline dengan online. Harus ada ketersambungan, jadi tidak terputus. Misalkan saat offline kita membahas sebuah materi A misalkan. Nah, di online itu anak juga belajar materi A yang akan kita bahas ditindaklanjuti di sinkronus atau di offline itu. Jadi pada sinkronus kita mencoba menanyakan kepada peserta didik kita apa yang mereka telah baca sebelumnya. Jadi pembelajaran ini namanya kalau misalkan Bapak Ibu melakukan, anak disuruh belajar dulu, baik itu lewat buku atau lewat video, itu berarti kita sudah melakukan pembelajaran dengan model flip. Artinya anak suruh belajar dulu, lalu kita konfirmasi di pertemuan offline atau di pertemuan online lewat virtual seperti ini. Itu berarti kita menggunakan metode belajar flip, artinya anak suruh belajar dulu. Dan lebih cocok memang metode ini adalah untuk anak SMA. Makanya kita beruntung diberi tugas di SMA. Kenapa? Karena asumsi kita bahwa anak SMA itu sudah tanda kutip ya dewasa lah, artinya sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin mencoba mempraktekkan blended, saya yakin mungkin di antara kita sudah melakukannya. Dan alhamdulillah saya sudah melakukannya di 2020 kemarin. Jadi blended ini sebenarnya kolaborasi gabungan antara sinkronus dan asinkronus. Online kalau yang kita lakukan kemarin. Karena sinkronusnya kita online, kita melakukan tatap maya seperti yang sekarang ini. Lalu asinkronusnya juga online. Kenapa? Karena saya memberikan tugas lewat LMS, lewat Google Classroom. Nah, kalau lewat Google Classroom kan berarti anak harus buka internet. Kalau buka internet kan berarti harus online. Nah, itu berarti kita blended. Tapi online dua-duanya. Tapi blended yang diharapkan nanti itu adalah ada offline, ada online. Offline dan online ini harus nyambung. Nah, gimana cara menyambungkannya? Ini masih cerita aja ya, artinya masih secara konsepsi aja, biar ada frame yang sama lah, biar ada pemahaman yang sama. Jadi kalau seandainya nanti semester depan itu kita diberikan kesempatan untuk belajar offline 10 orang katakanlah demikian, maka proses pembelajaran yang 10 orang itu tidak melakukan sesuatu hal yang memang anak belum tahu sama sekali. Tapi harapannya anak sudah diberitahu sebelumnya. Seperti tadi, saya ingin mencoba mempraktekkan, tapi waktunya terbatas. Saya kasih paparan ini ke Bu Petno atau ke Pak Latif. Lalu Pak Latif men-share ke kedinasan atau ke komunikasi. Lalu ada di antara rekan kita yang baca duluan. Tadi Bu Kia mengatakan, kalau sudah baca berarti kita nggak usah ikut pelatihan ini. Boleh secara konsepsi, berarti itu sudah melakukan pembelajaran dengan model flip. Artinya kita belajar dulu. Baru nanti di pertemuan ini saya tidak mengajarkan lagi. Tapi lebih kepada konfirmasi, lebih kepada elaborasi, lebih kepada bagaimana apa yang sudah dibaca. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak jelas? Nah, baru dikonfirmasi di situ. Jadi kita tidak menjelaskan lagi sebuah materi dari awal. Tapi kita lebih kepada menanyakan kepada peserta didik nanti pada saat offline ya.
itu kepada materi-materi yang sudah kita berikan sebelumnya. Entah itu seminggu sebelumnya, entah itu sehari sebelumnya. Jadi anak sudah diminta dulu untuk baca, untuk pelajari, baik itu lewat buku, baik itu lewat video. Nanti di offline itu kita pertemuan. Kenapa? Karena offline kita pun dibatasi, cuma 2 jam kalau nggak salah Bu Petno ya. Cuma 2 jam. 2 jam dapat apa kalau seandainya kita mengajar seperti hanya kita mengajar di kondisi normal? Itu nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Nah, jadi blended ini kenapa diperlukan? Karena itu menggabungkan antara sinkronus dan asinkronus, baik offline dengan online maupun online dengan online. Nah, gitu ya. Jadi maupun offline dengan offline bisa sebenarnya. Offline dengan offline artinya berarti minggu ini saya kasih bahannya kepada anak-anak. Misalkan fotokopian entah itu atau apalah, karena tidak menggunakan internet. Saya kasih bukunya. Nanti kamu besok belajar ini ya. Minggu depan kita ketemu bahas tentang itu. Itu berarti kita sudah melakukan blended. Artinya anak sudah tahukan terlebih dahulu, diminta untuk membaca terlebih dahulu, lalu di saat pertemuan kita membahasnya apa-apa yang mereka tidak paham. Gitu ya, jadi secara konseptif paham Bapak Ibu ya. Tapi kalau seandainya tadi seperti yang Bapak Muhyiddin katakan, perlengkapan apa nih yang harus disiapkan? Kenapa doubling ya? Baik, kalau seandainya misalkan perlengkapan untuk hybrid, artinya berarti kita melakukan pembelajaran sinkronus di dalam waktu yang sama, tapi tempat yang berbeda, itu berarti kita harus ada perlengkapan lain. Misal, saya mengajar di kelas terbatas dengan 10 orang, lalu yang 30 orang belajar di rumah. Bagaimana saatnya? Bagaimana biar kita melihat anak-anak yang di rumah pun belajar seperti anak-anak di kelas kita? Maka kita harus menggunakan tambahan teknologi. Katakanlah misalkan kita sudah punya HP, sudah punya proyektor, tapi kita belum punya katakanlah alat bantu tambahan, katakanlah kamera atau misalkan alat lainnya yang bisa melihat kondisi anak di kelas kita belajar. Kalau yang canggih itu papan tulisnya, itu yang bisa mendesain kita mengajar di kelas, anak juga melihat apa yang kita ajarkan di kelas. Anak melihat kita mengajar di rumah pun anak melihat guru mengajar. Nah, jadi itu yang disebut dengan hibrid. Nah, pada saat kita belum punya itu, maka yang pertama kita lakukan ya blended. Nah, blended di sini berarti antara sinkronus dan asinkronus. Harapannya yang satu offline, yang satunya online. Dan saya yakin-yakinnya Bapak Ibu sudah pernah melakukan dengan Google Classroom lah. Cuman bagaimana mendesain Google Classroom itu agar interaktif. Karena di dalam Google Classroom itu harus interaktif antara guru dengan peserta didik. Jadi tidak mati. Kita kasih tugas, berhenti, kita tidak ada apa-apa. Pada saat kita kasih tugas, kita nanya kepada anak-anak. Gimana nah, sudah baca? Nah, berarti kan ada komen sudah Pak. Ada yang mau disampaikan? Ada misalkan. Nah, berarti di situ harus dibahas. Bisa langsung diskusi kelas dengan sekelasnya, bisa juga langsung kita masuk ke dalamnya lewat online. Kalau misalkan ada yang belum paham juga, kita bisa offline. Nah, saran saya kalau nanti ada offline, nah offline itu diperuntukkan bagi mereka sebenarnya kalau ingin efektif bagi mereka yang sangat kesulitan dalam koneksi, kesulitan dalam belajar dan seterusnya. Artinya ada prioritas anak yang harus kita garap di secara offline, secara langsung gitu itunya. Nah, tentunya ini harus kerjasama antara kita sekolah dengan guru dengan orang tua. Dan harus ada keterbukaan, jujur, jangan sampai menutup-nutupi gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan ada ketidakjujuran, itu akan sulit mewujudkan hasil belajar yang lebih baik. Karena blended ini diprediksi atau sudah banyak yang membuktikan lebih baik apabila kita hanya mengandalkan langsung saja, offline saja.
Jadi pada saat kita langsung saja, lalu berikutnya kita tidak ada apa-apa dengan anak-anak, komunikasi apa-apa dengan anak-anak, berarti kan kita melaksanakan kegiatan ya seperti biasanya. Yang orang katakan adalah tradisional. Jadi kita melakukan pembelajaran tradisional. Nah yang modernnya ya online itu. Nah online ininya tapi harus ada ketersambungan antara offline dengan online, itu harus sinergi, tidak terputus. Nah kalau Bapak Ibu menerapkan flip, berarti kita berikan dulu materinya, lalu kita bahas. Atau kalau misalkan kita meyakini anak-anak kita misalkan belum bisa model flip itu, ya kita offline dulu, kemudian kita berikan materinya di LMS, katakanlah di Google Classroom atau di Office 365 dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di sana disampaikan juga videonya, rekaman kita saat offline. Nah, saat offline itu anak-anak yang online, yang di rumah bisa melihat kembali apa yang sudah dibahas di kelas. Mereka bisa melihat kembali, mengingat kembali apa yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, jadi ini campuran. Jadi anak terus diingatkan dengan materi-materi yang sudah kita bahas. Beda halnya dengan yang tradisional. Anak mencatat, mungkin anak catatannya ada yang rapi, ada yang nggak rapi, sehingga pada saat besoknya kita ketemu, bisa jadi anak itu lupa lagi. Dan akan ketemunya seminggu sekali. Tetapi kalau misalkan online, kita punya rekaman, kita punya dokumentasi, maka anak bisa melihat lagi. Tadi belajar dengan Pak Iman apa ya? Saya lihat deh di YouTube-nya, atau saya lihat deh di LMS, di Google Classroom. Bisa dibuka. Oh, tadi ini. Baru dicatat. Atau dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, artinya berarti ada sinergisitas antara kegiatan sinkronus dengan asinkronus. Offline dengan online. Ataupun online dengan online. Nah, yang saya pernah lakukan adalah online dengan online. Jadi saya memberikan materi secara online di lewat Google Classroom, baru besoknya atau pertemuan besoknya kita bahas apa yang kita berikan. Jadi hanya bagian-bagian terpenting mungkin yang akan kita bahas. Nah, jadi secara singkat sudah bisa mengerucut ya, blended dan hybrid itu bedanya apa? Boleh Jadi tanya dulu Pak Imam? Ya? Boleh bertanya dulu? Oh iya. Boleh, ya boleh. Saya lebih interaktif aja lah, siap. Begini Pak Iman, Ya. jadi saya itu punya kebiasaan begini. Jadi memberikan tugas ke anak-anak, jadi perhatikan atau putar YouTube di bawah ini, gitu, video di YouTube bawah ini. Lalu berikutnya kita memberikan tugas berupa pertanyaan-pertanyaan yang isinya di dalam video tersebut. Itu apakah itu sudah termasuk blended atau belum itu? Nah, pemberian tugasnya diberikan di classroom gitu. Baik. Kalau blended secara sederhana adanya pertemuan sinkronus dan asinkronus. Kalau seandainya kita masih berkomentar di dalam dunia maya tapi hanya asinkronus, artinya ada jeda waktu, itu berarti belum blended. Belum blended. Artinya blended itu ada pertemuan kayak gini nih, kalau yang lebih sederhananya ya. Ini kayak seperti di sini saya gambarkan kita lagi mengajar. Kemudian ada pertemuan juga di rumah, anak melihat apa yang sudah diajarkan tadi, takut lupa, dilihat-lihat lagi, diingat-ingat lagi. Nah, itu berarti sudah blended. Tapi kalau misalkan kita memberikan sebuah video ke dalam sebuah LMS, kemudian kita tanyakan kepada anak-anak apakah sudah mengerti. Nah, kalau anak jawab tidak mengerti, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus melakukan pertemuan. Pertemuannya lewat virtual, katakanlah demikian. Nah, berarti lewat pertemuan virtual itulah berarti kita sudah blended. Sudah mencampurkan antara apa-apa yang mereka sudah lihat di video, kemudian dikonfirmasi lewat virtual seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan sama-sama lewat tulisan, sama-sama lewat LMS yang sama, tidak ada konfirmasi lebih lanjut, maka akan berdampak kemengertian anak tetap bisa aja tidak berubah. Artinya anak tetap aja tidak mengerti dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita memberikan feedback dengan video yang kita kirim, kemudian kita kasih penilaian, itu menurut pendapat saya belum masuk ke dalam blended. Tapi memang tugas kita, setelah kita memberikan tugas, setelah kita minta menyuruh pada anak untuk
lihat videonya, kita harus konfirmasi apakah kalian mengerti apa yang ada di video. Bisa aja kalau misalkan itu channel YouTube kita, anak komentar, Pak di menit ini saya kok nggak mengerti. Nah, bisa aja kita ini kan. Atau di LMS itu Pak, saya sudah lihat videonya, tapi di menit ini kok kayaknya tidak nyambung Pak. Bisa dijelaskan ulang nggak Pak nanti? Nah berarti kan kita sudah nantinya itu kan berarti disinkronus. Sinkronusnya bisa online, berarti itu sudah blended. Itu menurut pendapat saya. Nah jadi blended itu paham nggak Bung Said? Ya, bisa mengerti, bisa mengerti. Ya, jadi blended itu memadukan aspek terbaik kita mengajar di kelas, terbaik kita melakukan komunikasi lewat online dalam arti lewat katakanlah Google Classroom, kemudian WA Group atau Line atau apapun yang bisa dikomunikasikan secara jelas, itu berarti kita sudah melakukan blended. Jadi secara kasat mata atau secara sederhana, blended itu campuran lah. Tetapi campuran yang diinginkan di sini adalah antara pertemuan langsung kita dengan peserta didik dengan tidak langsung. Artinya sinkronus dengan asinkronus. Itu ya secara singkatnya lah. Jadi intinya gini Pak Imam ya. Jadi menurut saya itu blended itu adalah antara pemberian materi dan konfirmasi dengan materi gitu. Yang membedakan. Jadi pemberian materi yang berbeda dan bagaimana cara memberikan konfirmasi terhadap materi yang diberikan terhadap siswa. Ya, jadi pada saat kita memberikan materi online lewat WA katakanlah atau lewat Google Classroom, lalu dikonfirmasinya itu lewat pertemuan virtual seperti ini. Berarti ada campuran antara sinkronus dan asinkronus. Artinya ada pertemuan langsung, baik tatap maya maupun ketemu langsung di dalam satu tempat yang sama, itu berarti kita sudah blended sebenarnya. Karena kalau hanya menggabungkan metode-metode saja, beberapa ahli mengatakan itu belum blended. Jadi blended itu kan ingin tujuan akhirnya adalah ingin meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik kita terhadap sebuah pengetahuan atau ilmu yang kita berikan. Nah, pada saat peningkatan itu sama saja, ya berarti secara konsepsi blended itu belum dilakukan. Gitu ya tujuannya. Tapi memang idealnya adalah offline dan online, apapun kondisinya. Entah itu masa pandemi, entah itu bukan masa pandemi. Offline berarti kita mengajarkan secara tradisional, kita ketemu langsung, entah itu diskusi, entah itu metode apapun, kita ajarkan kepada peserta didik. Lalu anak-anak itu kalau misalkan ada suatu hal yang lupa atau ingin mengulang, dia punya rekamannya, dia punya dokumennya lewat online itu. Oh ternyata kemarin Pak Imam ngajarin ini atau Pak Suswanto ngajarin ini. Oh iya nih kemarin ini nih titik poinnya, saya lupa nyatat dan seterusnya lah. Intinya demikian. Satu lagi Pak Imam. Ya. Barangkali begini, contoh, ini saya kan orang terbiasa praktek di lapangan. Jadi saya memberikan materi berupa video, pelajari video berikut yang materi berupa teknik dasar lompat jauh, contohnya seperti itu. Ya. Terus konfirmasinya itu lewat online atau offline itu mempraktekkan. Itu termasuk udah blended belum? Nah, kalau mengkonfirmasinya berdasarkan teori itu harus ada orang tua. Maka tadi saya katakan harus ada kerjasama dengan orang tua. Jadi harus ada orang yang bisa melihat langsung tentang konsepsi atau teori yang Bapak berikan. Jadi kalau misalkan tidak ada orang lain yang melihatnya, maka pembelajaran itu belum bisa dikatakan sukses atau berhasil karena kita belum melihat secara langsung. Nah, yang melihat secara langsung itu kerjasamanya dengan orang tua atau orang di sebelahnya siapa di rumah itu untuk melihat praktek yang Bapak berikan itu sudah sesuai atau tidak. Atau ya dikonfirmasi lewat offline tadi. Jadi Bapak tidak lagi memberikan teori-teorinya. Ayo langsung seperti yang video yang sudah kalian lihat, praktekkan. Nah, itu kan berarti konfirmasi. Nah, itu yang dimaksud seperti itu, Pak. Jadi saya memberikan video, anak
anak suruh mempraktekkan dalam bentuk video, terus kami mengkonfirmasi gerakan yang dilakukan anak dalam bentuk video yang dibuat, atau bahkan di dalam praktek secara online gitu. Ya, bisa aja. Itu berarti kan anak berarti peserta didik kita juga harus punya kemampuan yang sama dengan kita, mampu memvideokan, mampu mengupload katakanlah ke YouTube dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, nanti kita tidak ada konfirmasi yang jelas itu. Yang penting ada konfirmasi yang jelas, kemudian ada feedbacknya, ada tindak lanjut kalau seandainya ada kekeliruan dari sebuah praktek yang tadi Bapak berikan videonya. Oke, kalau misalkan sudah ada konfirmasi, sudah ada feedback, sudah ada penilaian, berarti kita kan sebenarnya sudah mencampur apa yang kita lakukan. Artinya kan tidak langsung dan langsung, tapi langsungnya itu kan berarti kita melihat video anak, tapi tidak langsung secara real. Artinya apa? Bahwa apa yang mereka lakukan itu, kalau video kan bisa dimanipulasi ya, bisa diedit dan lain sebagainya kan. Tapi kalau misalkan langsung kan nggak bisa diedit. Kalau salah ya kelihatan salahnya, kalau benar kelihatan benernya. Itu yang membedakan sebenarnya. Jadi konfirmasi itu perlu ada orang yang bisa melihat, menilai langsung, bukan divideokan. Nah, langsungnya bisa seperti yang Bapak lakukan online misalkan. Ayo kamu lihat, Bapak lihat di videonya. Berarti langsung kan itu? Ya, betul. Ya, jadi tidak videonya. Nah, itu menurut saya sudah blended. Artinya kita mengkonfirmasi apa yang sudah kita berikan sebelumnya, lalu anak mampu melakukan mempraktekkan, kemudian kita melakukan feedback, kita melakukan penilaian, berarti kita sudah blended. Siap. Paham, Ya. Pak. Baik, jadi secara aktivitas blended itu sebenarnya adalah pembelajaran kontekstual yang lebih bermakna, maksudnya gitulah, menginginkan kontekstual dan ada maknanya dari sebuah kegiatan yang kita lakukan. Nah, memang harapannya agar aktivitas kita terukur itu memang ada kegiatan tatap muka baik secara online maupun secara offline. Yang kedua, ada juga pembelajaran lewat e-learning. E-learning kan sudah dari zaman kapan kita dapatkan. Cuman memang sekolah kita belum ada Moodle atau LMS seperti halnya mungkin yang disediakan oleh Kemendikbud. Tapi kalaupun tidak, kita kan sudah punya akses sebenarnya di Kemendikbud untuk bisa menggunakan LMS itu. Atau ya kita gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin Google Classroom. Karena di Google Classroom pun sudah banyak fitur-fiturnya atau elemen-elemen di dalamnya yang bisa menunjang kita untuk bisa melakukan blended learning ini. Jadi intinya adalah antara pertemuan tatap muka langsung dengan tidak langsung, sinkronus dan asinkronus itu harus sinergi, harus nyambung. Jangan sampai terpisah. Di sinkronus kita berikan materi apa, di asinkronus kita memberikan materi yang berbeda. Nah, itu harapannya tidak demikian kalau blended. Jadi blended lebih kepada mengkonfirmasi atau anak bisa mengulang apa yang sudah kita berikan. Berarti kan harus ada teknologi di sini. Jadi kata kuncinya kan harus ada teknologi. Karena kalau tidak ada teknologi, memungkinkan blended itu tidak berjalan maksimal. Walaupun secara konsepsi bisa, blended kan campuran. Terserah mau campur apa. Apakah kita meminta kepada anak secara fotokopi, besok kita akan belajar ini ya. Tolong pelajari dulu, baca dulu, nanti kita akan diskusikan, nanti kita akan bahas materi ini besok kalau tidak ada yang mengerti. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya kita sudah menggabungkan anak belajar dulu, kemudian kita mengkonfirmasi apa yang mereka sudah pelajari. Jadi lebih kepada pembelajaran yang kontekstual dan lebih bermakna. Nah, jadi harapannya di dalam blended ini, jadi dalam prosesnya, bentar, hilang nih. Jadi dalam blended ini, seperti yang tadi saya katakan, karena kita COVID, berarti kan kita pembelajarannya itu terbatas ya, terbatas hanya beberapa orang, 10%, 50% atau 25%, sorry. Kemudian kalau kegiatan online-nya kan saya yakinnya teman-teman sudah melakukan, baik itu lewat Zoom Meet maupun lewat Google Meet. Karena kita belum dengar yang pakai Webex ya, belum dengar yang pakai
yang lain selain Zoom dan Gmeet. Nah, sedangkan asinkronusnya kita belum punya LMS selain Google Classroom. Nah, kemudian video conference itu maksudnya yang asinkronusnya, jadi campurannya demikian. Itu ya. Jadi kegiatan belajar berbasis blended itu adalah kegiatan belajar tatap muka dengan tidak tatap muka, langsung dengan tidak langsung. Tapi itu harus satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat saya adalah bahwa model pembelajaran blended ini ringkasnya adalah penggabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan. Tatap mukanya di sini memungkinkan online, memungkinkan offline. Nah, lalu pembelajaran dalam jaringannya berarti harus internet, bukan hanya daring dalam arti virtual seperti ini. Tapi memang anak membuka internet. Di dalam internet itu, di dalam LMS itu ada ada komunikasi. Seperti hanya kita di WA. WA kan TikTok tuh antara saya misalkan dengan Bugia kan TikTok dan seterusnya diskusi misalkan. Nah, diskusi di situ pun bisa lewat WA group, lewat Line group, atau lewat Facebook group, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang penting ada komunikasi, membahas sebuah tema yang kita bicarakan. Jadi sampai tuntas tema itu selesai, baru kita masuk ke dalam tema yang lain. Ya, jadi harus ada aspek teknologinya lah. Kalau nggak ada berarti belum blended katanya. Lalu bagaimana langkahnya? Jadi tentu langkahnya memang tidak mudah Bapak Ibu, karena ini harus melakukan sebuah pembiasaan lah. Sebuah pembiasaan, tetapi di Google Bapak Ibu tinggal mau nggak mencarinya, materi-materi yang ada di Google itu. Di Google itu kayak masuk ke dalam hutan belantara. Kalau anak kita kasihkan, suruh anak-anak nanti kita akan belajar ini, kalian cari di internet. Waduh, di internet itu banyak hal. Ada yang memang sesuai, ada yang tidak sesuai gitu. Konsepsi apa yang materi kita ajarkan, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Jadi ada yang materi yang kita inginkan, ada yang ngaco, ada yang benar, dan seterusnya. Intinya gitulah. Berarti kan kita harus bisa menyiapkan materi itu, kita cari di internet, kemudian kita lihat kalau misalkan sesuai, lalu kita berikan kepada peserta didik kita. Ya, kemudian yang kedua jelas dia harus memanfaatkan perangkat lah, laptop, HP, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian harus ada pertemuan, entah itu pertemuan sesama peserta didik, entah itu pertemuan kita dengan peserta didik. Harus ada komunikasi. Komunikasinya bisa asinkronus, bisa sinkronus. Asinkronus itu maksudnya lewat WA group. Kan hari ini kita tanya, misalkan jam 1 kita tanya, anak bisa aja jawab jam 2. Itu kan berarti asinkronus, artinya tidak online, tidak langsung. Tapi kalau sinkronus ya harus langsung. Kalaupun ada jeda seperti yang sekarang nih. Saya bicara, tadi Pak Jawa bicara, itu kan ada jeda sebenarnya. Tapi kan nggak kelihatan. Kemudian harus ada perbaikan kalau misalkan anak ada ketidakpahaman. Lalu kita presentasi di waktu katakanlah offline nanti. Jadi di offline itu harus benar-benar menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya dengan konfirmasi yang sepadat-padatnya lah. Jadi artinya memang kita harus berpikir keras gimana caranya, dan kita tidak boleh menyerah dengan sebuah kondisi. Karena kalau kita saja menyerah, bagaimana dengan anak-anak? Makanya saya pada saat ditanya oleh Bu Petno, saya nggak pernah mikir, Pak Iman ini siap, lalu baru mikir gimana nih caranya nih, baru mikir semalaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sintaknya mungkin 3 ya, sintaknya itu artinya tahapannya lah. Yang pertama, kita meminta ke peserta didik, ini kalau model flip ya, mempersilakan peserta didik untuk mencari informasi dari berbagai tersedia secara online maupun offline. Kalau offline berarti kita berikan bukunya. Nah, besok minggu depan kita akan belajar ini ya. Kamu nanti baca dulu. Itu berarti kan kita sudah mencoba menerapkan blended. Kemudian tentukan sumber informasi tersebut memiliki relevansi, validitas, reliabilitas, konten, dan kejelasan akademis sesuai dengan sumber belajar. Jangan sampai anak disuruh langsung lewat internet tanpa jelas materinya. Walaupun katakanlah nanti kita akan belajar trigonometri ya. Anak nyari di internet sangat banyak.
trigonometri yang mana nih Pak? Ada yang kuliahan, ada yang SMA, ada yang mungkin soal-soal, ada yang teori dan seterusnya. Jadi anak diberikan sumber informasi yang jelas sesuai dengan arahan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan rencana kita. Nah, berarti kan kita harus menyiapkan itu, download dulu tuh materinya, baru diberikan kepada anak. Yang kedua adalah akuisisi informasi. Jadi pada tahap ini peserta didik akan menemukan, akan memahami, kemudian apa yang mereka baca itu ternyata sudah paham secara konsepsi, sudah ngerti juga kalau misalkan diberikan tugas untuk bisa mengerjakannya. Nah, kita harus mengkonfirmasinya. Anak harus mengkonfirmasinya kepada guru. Pak, benar nggak Pak nih saya ngerjakan ini? Nah, berarti kan ada komunikasi. Lalu kita katakan ya, benar, dan seterusnya. Nah, jadi harus mengkonfirmasi dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran, kemudian menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber yang telah didapatkan. Sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dengan menggunakan fasilitas online atau offline. Jadi bisa didiskusi pada saat offline, pada saat online kita ketemu, Pak, kemarin saya baca ini kok menemukan ini apa? Maksudnya apa tuh Pak? Nah, berarti kan anak mengkonfirmasi dari mereka yang sudah baca. Atau offline, ketemu di kelas, Pak, saya kan baca nih modul yang Bapak kasih tuh. Ini maksudnya apa nih Pak? Nah, dan seterusnya. Atau mereka menanyakan sesuatu. Nah, itu harapannya kan demikian. Jadi anak-anak ada interaksi dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah ada sintesis pengetahuan. Jadi pada tahap ini peserta didik harus bisa merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dengan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang mereka peroleh, baik dengan temannya maupun dengan kita sebagai gurunya. Kemudian sementara guru pada tahap ini bisa aja meminta murid untuk menyampaikan kesimpulannya secara pribadi sebagai bukti hasil belajar mandirinya. Nah, secara pribadi ini kan bisa lewat email, bisa lewat LMS-nya. LMS-nya bisa aja anak yang lain tidak bisa baca, yang bisa baca kita aja gurunya. Kan bisa tuh, anak nggak bisa buka tugas orang lain, tapi kita bisa buka punya orang lain. Nah, berarti kan sama aja untuk pribadi kita. Oke, jadi 3 tahap ini merupakan dasar dari sebuah proses pembelajaran blended learning. Adapun variasi dan pengembangan KBM ya kita sesuaikanlah dengan sekolah kita. Kalau kita misalkan punya alat yang tadi saya katakan, ada misalkan kalau proyektor udah punya ya, tapi kalau misalkan ada alat untuk merekam dengan maksud dan tujuan adalah biar anak bisa melihat ulang di rumah, itu berarti kan kita sudah melakukan blended. Kita sudah bisa memberikan fasilitas kepada anak untuk mengulang materi yang sudah kita ajarkan secara offline. Atau kita hybrid. Jadi anak belajar di sekolah 10 orang, 30 orang di rumah, kita lihat aktivitas anak di rumah dengan melihat tampilan di layar. Oh, ini anak lagi belajar juga dengan saya. Tentunya nanti berat lagi masalah pulsa. Kalau misalkan memang kita menginginkan mereka videonya nyala. Seperti hanya kita kan sekarang nih ada Pak Soleh, ada Pak Rahmat kan online tuh terbuka tuh videonya. Nah, yang lain nggak ada. Nah, kita kan nggak tahu nih yang nggak ada itu apakah ada di tempat, apakah memang tidak ada di tempat. Kan sulit untuk memantaunya. Dan saya yakin Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Anak-anak kan banyak alasan. Pak, kalau misalkan dibuka videonya nge-lag Pak dan lain sebagainya. Pulsanya mau habis Pak dan sebagainya. Kita pun sama. Pada saat kita tidak bisa melihat muka Bapak Ibu langsung kan ini lagi di kamar mandi atau lagi dengerin atau lagi nggak dengerin dan sebagainya. Gitu ya. Jadi prosesnya, variasinya itu diserahkan kepada kita masing-masing. Nah, itu blended ya. Nah, jadi teknisnya tentu Bapak Ibu harus bisa menyiapkan materi. Ada yang materi kategori A, ada materi kategori B. Itu kalau kita ingin menggunakan model flip classroom. Artinya berarti anak suruh baca dulu. Itu berarti kita sudah menggunakan model flip. Nah, jadi anak dikasih materi yang memang mudah untuk dipelajari secara mandiri. Jangan dikasihkan materi yang memang anak pasti akan kesulitan. Kita aja sulit, apalagi anak nanti. Lalu baru materi B yang kita akan diskusikan lewat offline atau lewat online, lewat moda daring seperti ini. Jadi kita harus bisa memilah materi mana yang anak itu bisa baca secara mandiri atau anak bisa menonton lewat video. Lalu materi mana yang memang kita harus konfirmasi langsung lewat tatap muka.
Nah, baru di situ kita sudah mencoba menggunakan blended ya, tapi metodenya adalah playpad ya. Artinya berarti flip itu anak suruh belajar dulu lah intinya. Belajar dulu, baru kita diskusikan atau mengkonfirmasi apa yang mereka sudah baca. Itu ya, jadi secara sederhana bahwa kita sebagai guru menyiapkan dulu materinya, ada yang materi kategori A, ada materi kategori B. Kemudian pada saat di kelas itu bisa dilakukan konfirmasi, bisa offline, bisa online menurut saya. Ya, jadi untuk materi A, guru bisa aja menanyakan kembali, bagaimana materi A, materi yang kemarin saya berikan lewat Google Classroom, sudah dibaca? Sudah, Pak. Apa ada yang mau ditanyakan? Oh, ada, Pak, ini ya. Berarti kita konfirmasi dulu, baru kita lanjutkan ke materi yang memang kita harus ajarkan langsung. Tidak bisa lewat tulisan, tidak bisa lewat, terutama matematika nih. Mungkin eksak lah, materi fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Atau materi pelajaran lain pun yang memang harus analisis, kita harus menjelaskan secara detail. Tidak bisa lewat tulisan yang singkat-singkat, katakanlah demikian. Apalagi kalau kita ngasih PPT doang. PPT yang singkat-singkat, nanti anak tambah bingung. Kalau misalkan hanya ngasih PPT yang singkat-singkat, lalu anak harus menerjemahkan sendiri, mendefinisikan sendiri, itu menurut saya akan kerepotan. Kemudian harus mengadakan refleksi, kemudian harus ada feedback, umpan balik, kemudian guru harus memberikan materi lanjutan dari apa yang mereka sudah pahami. Kemudian memberikan pengantar kepada siswa apa yang harus dilakukan di rumah agar lebih terarah. Jadi kita memberikan instruksi yang jelas. Jangan sampai nanti buka internet ya. Pokoknya cari deh di internet tentang trigonometri. Ya internet kan kayak masuk ke dunia apa namanya hutan belantara, susah. Jadi tetap anak harus dikasih arahkan. Nanti sumbernya ini anak www misalkan kemendikbud.go.id misalkan, atau www belajar bersama dan seterusnya apa yang Bapak ini kan. Jadi anak dikasih link yang jelas, tidak disuruh nyari-nyari yang tidak mengakibatkan nanti anak tidak fokus ke apa yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi secara umum ini yang model flip, dan kalau misalkan untuk anak kelas 12 ini bisa nih model flip ini. Tapi untuk kelas 10 mungkin harus apa namanya? Kita ketemu dulu, memberikan dulu, kemudian ada rekamannya, lalu anak diberikan rekamannya, dikonfirmasi materinya. Nah, itu ya. Jadi dalam metode model flip ini, maksudnya siapa yang tadi pakai user? Jadi ada 5 sebenarnya, ada 5 hal yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Jadi tadi guru membagikan materi pelajaran kategori A dan B, guru membagi materi dan tugas yang termasuk kategori A via ruang kelas untuk dipelajari siswa di rumah. Kemudian guru memanfaatkan fitur obrolan kelas untuk mendampingi siswa. Nah, fitur obrolan kelas itu kan bisa lewat WA group, bisa line group, bisa lewat LMS juga. Kemudian siswa mengunggah hasil belajarnya lewat fitur tugas guru melalui LMS, bisa lewat Google Classroom, lewat WA bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi lewat WA juga harus dikonfirmasi. Jangan sampai anak sudah ngumpulin tugas, kita tidak kasih nilai. Pokoknya udah ngumpulin tugas ya, harus kasih nilai 100 ke 80 atau 90, atau kasih komentar. Kok bisa demikian? Tolong perbaiki, tolong lihat lagi, atau tolong baca tugasnya dengan alurnya dengan benar dan seterusnya. Jadi ada feedback pada anak. Kemudian guru memberikan penguatan atas materi yang sudah diberikan secara tatap muka. Nah, karena kita 25% katanya, nah yang 25% itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengkonfirmasi materi-materi yang memang kita berikan secara online. Karena kalau misalkan semuanya kita berikan offline, waktu kita dibatasi cuma 2 jam. 2 jam nanti Bu Peto ngaturnya 4 pelajaran, apa 2 pelajaran, atau 1 pelajaran. Kita kan nggak tahu. Oke, saya kira itu ya. Jadi model flip itu, model pembelajaran blended learning dengan metode flip classroom itu yang bisa diterapkan dengan menggunakan ruang kelas di semester nanti, harapannya demikian. Dan saya alhamdulillah sudah melakukannya di semester kemarin karena kebetulan saya ngajar kelas 12. Jadi bisa saya gunakan metode ini atau cara
blended dengan metode Playpad Classroom ini. Itu ya, ada yang bertanyakan sebelum saya lanjutkan? Jadi, nah kunci suksesnya sebenarnya yaitu katanya menurut, jadi kan udah dari 2005 tuh, blended itu dari 2005 sudah dikemukakan. Jadi yang pertama adalah saat tatap muka, yang mana kemampuan guru, kemampuan kita untuk mengolah pembelajaran itu langsung atau tatap muka di tempat dan waktu yang berbarengan ataupun waktu yang sama namun beda tempat yang berbeda. Nah itu berarti kita menggunakan pembelajaran hibrid, blended tapi hibrid ya. Artinya anak yang 10 orang di kelas, anak yang 30 orang di rumah, tapi langsung semua, tidak ada yang jeda, tidak ada jeda. Itu berarti hibrid. Kalau ada jeda berarti kita tidak hibrid, ya kita blended aja. Kemudian kemampuan guru dalam mengkombinasikan pembelajaran mandiri saat murid belajar di rumah, yang mana peserta didik akan belajar kapan saja, di mana saja, dan secara online. Artinya berarti kan kita harus menyiapkan materi-materinya di Google Classroom atau di apa yang mereka bisa akses dengan mudah. Jangan sampai mungkin materinya kegedean, maka saran saya mungkin harus dimasukin ke YouTube. Cuman ya YouTube ya kena beban pulsa juga. Tapi kalau misalkan lewat WA, lewat email kan ada keterbatasan jumlah file, kapasitas filenya kan. Makanya saya sering masukkan materi yang 1 jam itu lewat YouTube. Kenapa? Karena anak bisa buka kalau ada pulsanya. Tapi kalau nggak ada pulsa ya tetap nggak bisa buka. Kemudian ada kolaborasi antara kemampuan kita sebagai guru mengkolaborasi aktivitas antara peserta didik maupun antar sesama peserta didik. Jadi ini sering kita lakukan lah. Kita sering melihat si A nih kayaknya lebih pinter nih. Udah kamu nanti masuk kelompok B ya, masuk kelompok 1 ya. Kemudian si B pintar masuk kelompok 2 dan seterusnya. Kita harus mengaturnya. Kita harus tahu. Bagaimana kita tahu ya dari guru sebelumnya atau dari kelas sebelumnya, atau kalau kelas 10 pemerintah sudah menyarankan tes diagnostik. Jadi Bu Petno kalau bisa ada tes diagnostik. Jadi kita tahu kemampuan basic anak apa. Karena sekarang tidak ada lagi UN. Kita tidak tahu anak yang kita masuk itu kemampuannya seperti apa, maka perlu ada yang namanya penyetaraan dengan tes diagnostik. Sehingga kita guru bisa memilah-milah mana yang memiliki kemampuan, mana yang belum memiliki kemampuan, mana yang tidak memiliki kemampuan. Kemudian untuk penilaian, kita harus bisa meramu, mengkombinasi antara jenis-jenis asesmen, baik online maupun offline. Sebaiknya karena kita terbatas, offline, mungkin kalau kita gunakan tes kan agak mubazir tuh, mungkin tesnya kita online. Tapi kalau misalkan anak ada keterbatasan handphone, ada keterbatasan akses, ya bisa aja kita kasih kertas. Ini besok kamu kerjakan ya, ngerjain di situ di rumah, di sekolah misalkan. Ya itu kalau seandainya. Tapi Jakarta saya kira enggak ya. Mungkin daerah-daerah seperti yang kemarin dari Sumatera Selatan itu di gunung, susah harus ke kota 1 jam 1,5 jam. Itu susah kalau online itu. Makanya mereka mengharapkan offline, ketemu langsung. Dan yang terakhir adalah support materinya lah. Karena dalam pembelajaran ini harus ada IT-nya lah. Kita sebagai guru ya seminimal mungkin lah tahu bagaimana membuat jadwal atau membuat kegiatan di Google Classroom. Karena pembelajaran yang bisa kita lakukan, dan mohon maaf yang bisa saya lakukan juga sama, hanya di Google Classroom. Di Office 365 saya belum mempraktekannya, tapi saya sudah pelatihan, tapi belum pernah mempraktekannya. Jadi di sini sekolah juga harus menyiapkan fasilitasnya, fasilitas digital, baik websitenya harus aktif, sehingga guru-guru bisa menggunakan LMS yang ada di website sekolah itu. Karena kalau misalkan LMS itu kita mengandalkan Google Classroom, itu kan mungkin pengubahannya kan agak sangat berbeda. Mungkin bisa aja ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi yang kita inginkan tapi tidak tersedia, misalkan di Google Classroom. Tapi kalau kita bikin LMS sendiri, apa yang kita inginkan bisa kita atur, bisa kita desain. Ya, jadi IT-nya juga anak harus mudah. Kalau nggak mudah ya berarti blended nggak bisa kita laksanakan. Karena di sini harus ada kolaborasi antara offline dan online. Saya kira itu mungkin ya, Bapak Ibu sekalian.
Dan ini yang saya lakukan, Flipgrid Classroom di LMS saya lewat Google Classroom. Jadi saya kasihkan video yang saya bikin, kemudian modul yang saya bikin, kemudian dikonfirmasi di sinkronus. Jadi saya menanya kepada peserta didik, gimana nak, sudah tonton videonya? Sudah Pak. Sudah ngerjain soal-soal di modulnya? Sudah Pak. Ada yang mau tanyakan? Baru kita konfirmasi. Atau Pak jelasin lagi Pak, yang ini saya belum ngerti. Ada anak yang nyeletuk seperti itu. Bisa jadi anak itu belum lihat videonya. Ya kita layanin aja. Saat sebatas yang waktu yang sudah ditentukan oleh kurikulum jadwalnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, harapannya ya Bapak Ibu mampu melaksanakan KBM lewat blended learning. Itu untuk blended Bu Petno, Pak Latif. Berikutnya untuk AKM mungkin saya tunggu pertanyaan dulu. Jam berapa sekarang ya? Jam 11 Pak Iman. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Atau Saya nanya. Oh, Bu Ya. Giatika, silakan. Ya, makasih. Maaf, saya nggak on kamera karena nggak pakai jilbab, ini lagi di rumah aja. Siap. Pertanyaan saya tadi apa sih pembelajaran secara hibrid itu Oh, di apa namanya siswanya hanya 10 orang ya? Ya. Nah, tadi yang diutamakannya yang pertama adalah yang apa namanya yang tadi jaringan telekomunikasinya yang sulit. Ya, yang kedua adalah yang apa namanya yang Perlu perhatian khusus lah. Ya, perlu perhatian khusus. Rasanya kalau itu diterapkan akan membuat jadi apa ya iri yang lainnya mungkin. Ya. Kalaupun misalnya L55 akan mengadakan secara hibrid seperti itu, akan lebih baik digilir dari misalnya 36 orang itu. Bagaimana ini menurut saya nih, misalnya 36 orang itu digilir berapa, misalnya 10 orang ini, minggu depan lagi 10 orang ini, minggu depan 10 orang ini. Sebab kalau hanya orang-orang itu saja akan menimbulkan kecemburuan. Toh mereka juga sekali-sekali ingin belajar itu secara tatap muka, bertemu dengan gurunya. Nah, itu gimana Pak Iman? Ya, boleh itu Bu, kan itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Jadi kalau pendapat Ibu demikian, saya sih sependapat karena memang pasti akan menimbulkan kecemburuan, itu udah pasti. Tapi memang untuk kondisi saat ini sekolah harus bisa mengatur sedemikian rupa gimana caranya biar peningkatan hasil belajar itu baik. Berarti kan selama ini kan kekhawatiran kita atau diskusi-diskusi kita lebih menuju kepada anak-anak kita yang jarang masuk lewat Zoom, jarang kelihatan di Gmeet, jarang apa namanya alasannya HP-nya rusak dan lain sebagainya. Itu kan yang sering kita diskusikan sehingga guru kesulitan untuk memberikan penilaian akhir, apalagi di penaikan kelas ini. Nah, jadi sekolah bisa mengatur benar kalau seandainya atau bagaimana regulasinya itu ditentukan aja. Misalkan nih kalau misalkan ada 10 kali pertemuan, mungkin yang bermasalah dengan perangkat yang tadi atau dengan kemampuan peserta didik misalkan 60%, yang 40%-nya yang punya kelebihan lah dari fasilitas dan kemampuan pengajaran dan sebagainya agar mereka tetap bisa ketemu dengan guru-gurunya. Jadi diakomodasi tetap. Cuman gimana cara mengaturnya, nah itu diserahkan kepada sekolah masing-masing memang. Ya, makasih Pak Iman. Pertanyaan kedua nih. Sekarang dengan metode ini, apakah bisa untuk semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran eksak saja? Ya, makasih itu aja. Sebenarnya ini diperuntukkan untuk semua mapel Bu, karena setiap peserta didik itu punya kompetensi masing-masing di mapelnya. Jadi ada aja anak yang mereka kurang minat katakanlah di matematika, tapi dia minat di bahasa misalkan, atau sebaliknya. Jadi sebenarnya ini harus dilakukan oleh semua guru dilakukannya, karena kegiatannya kan bisa offline juga, bisa online juga. Blended itu kan bisa online tatap mukanya seperti sekarang, online kegiatannya di LMS seperti yang biasa kita lakukan. Cuman memang harus ada interaksi antara kita dengan peserta didik dari sebuah tugas atau dari sebuah perintah yang kita berikan. Jadi tidak di lost,
dikasih kerjaan, di los, nggak ditanya, nggak dikoreksi, nggak dikasih feedback dan sebagainya. Itu kan yang tidak diharapkan. Jadi sebenarnya bisa aja online seperti yang saya lakukan kemarin, online kan, tatap mukanya online, kemudian online materinya juga online karena mereka harus masuk ke Google Classroom, kan harus online masuk Google Classroom. Jadi yang offline-nya itu ya mungkin itu tergantung sekolah nih, sekolah maunya seperti apa? Apakah memang sudah diadakan penjajakan atau katakanlah jajak pendapat? Apakah hanya ya. Secara blended tadi ya sudah jelas bisa semua mata pelajaran. Nah sekarang tadi yang secara hibrid itu apakah secara hibrid ini apakah hanya pelajaran-pelajaran eksak saja, sementara yang lain yang bisa secara blended aja gitu loh. Itu sekolah Bu yang memutuskan, yang menentukan, karena memang syaratnya adalah harus melakukan tes asesmen diagnostik. Jadi sekolah harus melakukan asesmen diagnostik, dicari dulu bagaimana keadaan orang tua, keadaan keluarga peserta didik kita, bagaimana fasilitas yang mereka miliki, bagaimana kemampuan basicnya dari peserta didik itu kita harus tahu. Nah sehingga setelah punya data, baru sekolah itu memberikan list, ini siapa aja yang harus offline. Jadi tidak serta-merta acak, artinya tidak serta-merta, pokoknya ada, nggak bisa, harus ada semacam asesmen diagnostik dulu kepada peserta didik. Jadi kita harus punya data siapa yang koneksinya tidak seling kurang, kemudian siapa yang tidak punya handphone, siapa yang tidak punya laptop, siapa yang kesulitan belajar lewat online dan seterusnya, itu harus punya data. Maka sekolah baru memutuskan. Oke, makasih. Ya. Ya. Gimana? Tanya lagi dong, ada lagi nih. Ya. Sounding-soundingnya nih, denger-dengernya, kalau yang untuk tatap muka nanti hanya pelajaran yang diunkan saja, benar atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, atau mata pelajaran yang eksak saja. Itu aja. Gimana, benar nggak tuh? Atau Pak Imam punya info kira-kira semua guru atau semua mata pelajaran yang akan tatap muka atau tidak? Terima kasih. Saya pernah semacam diskusi lah dengan Pak Hermanto, Kasiskurpen Dinas Pendidikan, bahwa memang benar nanti akan ada pembelajaran terbatas, dan memang untuk saat percobaan memungkinkan itu yang eksak dulu atau yang di-UN-kan dulu, itu untuk tahap percobaan. Kenapa? Karena mereka berasumsi, ini baru asumsi ya. Ada memang pelajaran yang memang bisa secara plate, ya artinya anak bisa belajar secara mandiri lalu kita konfirmasi secara online, lewat Zoom meeting seperti inilah. Artinya komunikasinya bisa lancar seperti ini. Tapi ada kadang tertentu biologi kan harus praktek, fisika harus praktek, olahraga harus praktek misalkan. Nah itu kan mereka harus lihat langsung, memungkinkan pelajaran-pelajaran atau kesenian harus lihat prakteknya. Anak misalkan melukisnya, cara megang kuasnya udah benar, kemudian memetik gitarnya sudah benar, kan harus kelihatan langsung. Itu memungkinkan mereka harus langsung gitu, tidak bisa online. Jadi memungkinkan yang online itu ya semua pelajaran sebenarnya. Tapi sekolah bisa aja memberikan keputusan dari penjajak pendapat anak-anak atau dari hasil yang didapat oleh kurikulum bahwa yang eksak itu yang duluan harus diselamatkan. Kenapa? Karena enggak nanti anak nggak ngerti-ngerti dan lain sebagainya. Apalagi nanti ada AKM nih. AKM itu kan sementara ini baru bahasa Indonesia dan matematik. Sementara ini. Nah, berarti kan walaupun nanti AKM itu semua mapel akan ada AKM-nya. Oke, makasih Pak Iman, makasih. Ya. Silakan dimakan dulu konsumsinya Pak Iman. Mana Bu Gia? Kan kering, daripada kering ngoceh melulu, minum dulu napa? Bagi-bagi. Saya ngikut Bu Gia nih kayaknya, karena di rumah lagi pada nggak boleh minum.
Oh, puasa. Alhamdulillah. Yuk, silakan lanjut. Bukan Allah, puasa terus ya Gimana Pak. Pak Latif? Silakan, yang lain lagi. Pak Syukur kali, Pak Syukur. Ya, Pak Syukur udah sehat, Pak Syukur. alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke AKM. Oh gitu. Lanjut. Lanjut, Pak Iman. Baik. Ini dua materi yang versinya otak saya harus muter. Gimana cara mengkondisikannya? Jadi gini, saya hanya menceritakan aja lah sesuatu yang memang saya lakukan lah. Nah, jadi untuk AKM ini, informasi terakhir adalah akan dilaksanakan di bulan September. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan mengadakan AKM nasional di bulan September. Tetapi Kemendikbud dalam hal ini adalah Pusmenjar juga menyediakan AKM kelas. Jadi AKM kelas itu kita bisa mendesain sendiri, kita bisa mengatur sendiri, dan kita bisa melaksanakan sendiri tanpa harus ikut nasional. Dan di sini pemerintah sudah menyiapkan soal-soalnya. Soal-soalnya tinggal kita download, kita pilih, lalu kita atur, kita gunakan materi itu untuk keperluan AKM kelas. Nah, untuk AKM kelas ini didesain untuk semua MAPE rencananya untuk semua MAPE. Karena asesmen kompetensi minimum itu saat ini memang baru numerasi dan literasi. Literasi yang dimaksud di sini lebih mengarah kepada pelajaran bahasa Indonesia. Numerasi di sini lebih mengarah kepada pelajaran matematika. Padahal sebenarnya literasi dan numerasi itu untuk semua MAPE sebenarnya. Tetapi bahasa Indonesia dan matematika bisa mengkolaborasi materi-materi pelajaran olahraga misalkan ke matematika. Materi-materi olahraga bisa di bahasa Indonesia. Artinya ada aspek yang memang pengetahuan itu mereka harus dapatkan, tapi bahasa Indonesia nanti meng-create kontennya sesuai dengan keilmu bahasaan dan sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari pelajaran lain, PKN, olahraga, biologi, fisika, kimia. Di matematik ada materi-materi itu, lalu kita kolaborasi dengan kematematikaannya. Begitupun di bahasa Indonesia ada wacana tentang misalkan kecukupan gizi untuk meningkatkan imun, kan itu berarti kan pelajaran biologi katakanlah. Tapi kan bahasa Indonesia bisa membuat wacana itu. Begitupun di matematika ada data tentang berapa kebutuhan gizi, itu kan olahraga misalkan. Datanya untuk kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, datanya sekian untuk usia sekian. Nanti matematika menampilkannya berupa tabel, berupa diagram. Nanti ditanyakan rata-ratanya, kebutuhan dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan berarti kita harus mengkolaborasi semua MAPE. Nah, jadi di sini ada 6 pertanyaan yang akan kita coba kupas. Apa itu AKM kelas? Lalu bagaimana penggunaan AKM kelas? Kemudian laman AKM kelas, lalu aplikasi AKM kelas berbasis Windows dan juga AKM kelas berbasis Android. Nah, ini nanti mungkin kurikulum Pak Agus itu akan diberikan kewenangan atau kita guru-guru pun diberi kewenangan yang sama. Karena saya sudah nyuri-nyuri, sudah ngintip-ngintip lah. Kira-kira apa sih AKM kelas itu? Lalu bagaimana pemanfaatan AKM kelas untuk umpan balik pembelajaran? Jadi ternyata pemerintah sudah merencanakan, merancang untuk AKM kelas. Karena banyak pertanyaan di antara kita, ngapain kalau hanya untuk 45 orang yang disurvei? Apakah iya pendidikan itu akan lebih baik kalau cuma dilihat cuma 45 orang dari satu sekolah dan seterusnya, dan muncul pertanyaan. Sebenarnya ada AKM kelas itu, dan AKM kelas itu yang menyelenggarakan adalah kita-kita guru-guru dan sekolah, bukan lagi pemerintah pusat. Jadi kita yang mendesainnya, kita yang mengaturnya, pemerintah hanya menyediakan contoh dari soal-soal AKM, bahasa Indonesia, matematika, nanti fisika, kimia, biologi. Lalu nanti materi-materi lainnya itu bisa menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan aplikasinya menurut saya
sederhana, hanya saja laptop Bapak Ibu harus yang bagus, dalam arti tidak banyak materi di dalam laptopnya, karena kalau sudah padat, sudah besar, akan sulit untuk bisa menjalankan aplikasi ini dengan cepat. Nah, AKM kelas itu jadi gini. Ini nggak kelihatan ya. Nah, jadi pemerintah menyediakan AKM kelas itu untuk membantu kita melakukan diagnosa di level individu murid. Ya, jadi AKM nasional itu tidak melaporkan tingkat individu seperti hanya UN. Kalau UN kan tiap individu anak ada tuh nilainya. Nah, kalau AKM enggak. Jadi AKM itu hanya diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Tapi kita bisa melihat bagaimana kompetensi minimum peserta didik kita. Dan di sini soalnya baru disiapkan dari level 1 sampai level 5 untuk matematika. Tapi kalau literasi bahasa Indonesia sudah sampai kelas 12, Ibu. Bu Gia atau guru bahasa Indonesia yang mengajar kelas 10 sampai kelas 12 itu sudah ada tuh bentuk-bentuk soal AKM kelasnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lewat Android, bisa lihat lewat laptop. Bagaimana contoh-contoh atau soal-soal AKM kelas. Bapak Ibu bisa gunakan di kelas kepada anak kita. Tapi sebelum itu kita harus memberikan informasi dulu pada anak-anak kita. Nah, yang sangat berkepentingan di sini adalah kita sebagai guru yang ada di sekolah SMA 55 ini. Tentu yang akan kita hadapi adalah AKM nasional. AKM nasional ini suka tidak suka walaupun katanya tidak akan memberikan label apapun kepada sekolah itu, tapi kan kita tetap harus waspada, harus was-was. Harus mengikutinya gitu. Jangan sampai anak-anak kita disurvei, anak-anak kita dianalisis lewat AKM nasional, lalu kita berdampak kepada kita sebagai gurunya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu khususnya untuk sementara ini matematika dan bahasa Indonesia harus tahu kira-kira soal AKM nasional itu seperti apa modelnya. Nanti ada contoh-contoh soalnya di dalam mudah-mudahan di simulasi ini kalau memungkinkan saya simulasikan. Kalau enggak saya kasih contohnya aja. Nah, hasil AKM kelas itu bisa digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi siswa. Kemudian AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. Jadi kita masuknya itu lewat NPSN ya. Kemudian lewat passwordnya, username-nya itu yang saya tanyakan kemarin ke Pak Agus. Akun UNBK ya? Ya, UNBK. Cuman ditambahin AKM aja. Kita SMA jadi U, AKM, kodenya ada kode provinsi, kode wilayah, kode sekolah. Nah, jadi AKM nasional itu berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Kemudian sampel peserta didik kelas 11 saja kita. Jadi kita diambil kelas 11 dan itu ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi kita tidak bisa nyodor-nyodorin anak tertentu. Nih si ini aja yang pintar, nih si ini aja yang hebat dan seterusnya. Enggak. Nanti Kemendikbud yang mengaturnya, yang mengambil secara acak. Kemudian pelaksanaan terstandar di pusat. Nah, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kita hanya mengikuti, kita harus menyiapkan peserta didik kita agar siap ikut AKM nasional. Tapi untuk AKM kelas, harapannya nih di bulan Juli ini, Bapak Ibu sudah buka-buka tuh AKM kelas. Sehingga Bapak Ibu yang mengajar di kelas 11 itu minimal bisa menginformasikan kepada peserta didik yang koiron nanti akan dipilih 45 orang, itu siap dengan melihat soal-soalnya, baik bahasa Indonesia maupun matematika. Jadi harapannya guru bahasa Indonesia, guru matematika kelas 11 sudah mengenalkan dulu kepada anak kita, anak-anak kelas 11 ini yang baru nanti. Kenapa? Jangan sampai dia kaget. Kok soalnya begini, aneh, nggak pernah keluar di ulangan-ulangan dan seterusnya. Karena memang soalnya unik dan saya membuatnya aja sehari paling satu soal. Nggak bisa sehari itu bisa berbanyak-banyak soal. Nah, AKM kelas ini fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Nah, insya Allah saya besok akan dilibatkan untuk bukan menilai sih, lebih pada yang mungkin menilai atau melihatlah isi materi untuk formatif untuk AKM kelas ini.
Kemudian yang kedua, peserta didik di kelas 2 sampai 12 ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan diagnosa guru. Nah, untuk bahasa Indonesia itu sudah sampai kelas 12, Bu Kia. Jadi untuk bahasa Indonesia itu soalnya sudah sampai kelas 12, tapi untuk matematik baru sampai kelas 11. Baru sampai ke level 5. Kalau bahasa Indonesia sudah sampai level 6. Kemudian pelaksanaan dilakukan oleh guru di kelas. Nah, untuk materinya atau kontennya itu literasi, membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi peserta didik, bagi murid kita untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Sebenarnya AKM ini mengadop ke PISA. AKM ini mengadop ke kegundahan dari Mas Menteri tentang hasil PISA Indonesia di tahun 2018. Sangat di bawah dari negara-negara ASEAN. Maka dimunculkanlah ide gagasan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian AKM dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun AKM ini sebenarnya sudah dipikirkan jauh-jauh hari, sudah lama dipikirkan, cuman memang formatnya yang baru disempurnakan di zaman Mas Menteri ini. Kemudian yang kedua numerasi. Nah, numerasi itu isinya adalah bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Sedangkan literasi, ini untuk bahasa Indonesia, ada teks fiksi dan teks informasi, di mana siswa dapat menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Nah, teks informasi ini bisa mengambil dari mapel lain. Misalkan tentang tadi saya katakan, contoh, misalkan dengan olahraga, katakanlah, tentang kebutuhan gizi untuk meningkatkan imun. Itu kan lebih kepada mungkin olahraga dan biologi katakanlah, atau fisika, atau PKN tentang kewarganegaraan. Nah, itu bahasa Indonesia bisa mengambil informasi-informasi sebagai pengetahuan, lalu bahasa Indonesia menanyakannya tentang informasi tersebut. Anak harus bisa menemukan informasi apa tuh yang ada di dalam teks itu, memahami, kemudian mengevaluasi dan merefleksikannya. Nah, jadi untuk pelaksanaan AKM kelas ini, itu nanti Bapak Ibu kalau mau buka sekarang nih, atau Bapak Ibu sudah download materi yang saya berikan kemarin lewat Drive, itu kan Bapak Ibu ada di situ namanya motivasi AKM. Nah, Bapak Ibu bisa download di situ, nanti bisa gunakan lewat laptop ataupun lewat HP. Alamatnya kalau Bapak Ibu mau download sendiri itu lewat pusmenjar.kemendikbud.go.id, kemudian /AKM kelas. Nanti akan muncul di situ, Bapak tinggal klik lalu download aja materinya. Lalu kita diberi akses untuk bisa masuk ke dalam kelas kita untuk bisa mengatur. Yang bisa mengatur adalah kurikulum. Bisa proktor, bisa juga kita masukin NIP-nya sendiri, masukin nama sendiri dan seterusnya. Kemudian jadwal tidak ditentukan oleh Kemendikbud tapi oleh kita. Nah, harapannya SMA 55 sudah mencoba menerapkan di bulan Agustus nanti sebelum bulan September. Lebih khusus untuk anak kelas 10 dulu, kelas 11. Nah, untuk anak kelas 10 juga sudah ada materinya. Bapak Ibu tinggal download level 4 aja. Level 4 atau level 5 boleh. Karena kalau level 5 ada trigonometrinya, anak-anak belum dapat mungkin. Tapi kalau level 4 itu materi SMP. Kemudian setiap satuan pendidikan secara mandiri menjadwalkan dan melaksanakan AKM kelas. Nah, harapan saya untuk anak-anak sebagai latihan itu bulan Agustus, Bu Petno, kalau bisa dilaksanakan. Kemudian moda ujiannya berbasis Windows ya, komputer dan Android atau gawai. Kemudian semi daring, jadi bisa di rumah dikerjakan, bisa di sekolah dikerjakan. Nah, kalau di sekolah ada IP-nya, kalau di rumah berarti seperti yang Pak Agus berikan ke kita lah. Ada IP online, ada IP offline. Artinya ada yang bisa dikerjakan di rumah, ada yang bisa dikerjakan di sekolah. Itu kan Pak Agus kalau kita mengisi rapot, itu kan suka ngasih 2 IP tuh. Ada yang online, ada yang offline. Itu pun sama, AKM pun sama. Jadi bisa di rumah, bisa di sekolah. Nah, alur penggunaannya di sini nanti Bapak Ibu masuk ke laman kelas AKM kelas.
Di situ ada informasi AKM kelas, kemudian aplikasi AKM kelas, dan paket tes. Jadi paket tesnya sudah ada di situ. Walaupun nanti kita bisa memasukkan sendiri. Kalau menganggap bahwa ada perlu ditambahkan. Kemudian persekoran otomatis hasil tes siswa bisa ketahuan, bisa mengunduh dan memaknai hasil AKM kelas. Nah, kita sebagai guru itu bisa membukanya. Lalu kalau untuk peserta didik itu bisa menggunakan dua-dua juga sebenarnya, bisa Windows, bisa Android. Karena kebanyakan kita saja lebih sering menggunakan Android. Kenapa? Karena bisa lari-lari, bisa kemana-mana, bisa sambil masak, bisa sambil tiduran dan lain sebagainya. Kalau laptop kan cenderung di satu tempat dan memakan tempat yang luas lah. Jadi untuk unduh paket tes bisa, pendaftaran peserta tes bisa kita lakukan, membuat dan menjadwalkan kegiatan tes kita lakukan sendiri, penskoran pun kita lakukan sendiri. Di situ ada uraian dan isian singkat. Kemudian mensinkronisasi tes, pelaksanaan tes, dan kirim respon. Itu ada semua di situ. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mencoba sekarang sambil jendelanya dibuka dua, artinya laptop kita kan sebenarnya bisa dua pintu nih, dua jendela. Satu untuk saya lagi paparan, satunya lagi misalkan Bapak Ibu buka jendela lain untuk membrowsing atau untuk melihat AKM kelas. Dan saya minta guru matematika dan bahasa Indonesia dulu nih yang bisa mendemokan. Kenapa? Karena memang di situ di dalam AKM kelas itu baru ada 2 mapel. Walaupun nanti lagi dipersiapkan untuk semua mapel. Jadi semua mapel nanti dipersiapkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu buka di laman yang tadi, Kemendikbud apa namanya? Puspenjar.kemendikbud.go.id dalam garis miring AKM kelas itu nanti akan muncul demikian. Di sini ada selamat datang di laman AKM kelas. Nah, Bapak Ibu tinggal download caranya atau cara menggunakannya, atau bisa aja dilihat aja. Dilihat apa tidak perlu di-download. Tapi yang jelas di situ ada cara penggunaannya lah. Ada manual booknya. Jadi Bapak Ibu karena kita orang dewasa, jadi Puspenjar sudah menyediakan manual booknya sehingga kita bisa melakukan secara mandiri. Apa saja yang akan bisa dilakukan di AKM kelas banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh soal, Bapak Ibu juga bisa mengerjakan soal, Bapak Ibu juga bisa sharing hasil AKM kelas dan bisa melihat hasil kelas. Itu ya. Jadi di laman AKM itu ada informasi tentang AKM, kemudian download aplikasi desktop dan mobil, kemudian ada buat proktor, kemudian bagaimana kita loginnya. Kalau nggak pakai. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencoba mempraktekkan, ini sebenarnya harusnya langsung praktek ya. Langsung praktek. Langsung, jadi bisa langsung juga, tapi kalau perangkatnya memenuhi syarat. Ya, jadi Bapak Ibu bisa download aplikasinya. Nanti saya akan demokan kalau waktunya masih ada. Bagaimana untuk loginnya? Nah, untuk loginnya, nanti Bapak Ibu nanti pada saat login, atas nama misalkan proktor atau kurikulum atau kita, yang penting kita dikasih password, yang kita dikasih username-nya adalah nomor ini Pak Agus, nomor apa? UNBK, kode UNBK ya. Proktor kan tahu tuh kodenya. U AKM, bedanya hanya ada tulisan AKM aja. U AKM, kemudian kode provinsi, kode wilayah, kode sekolah. Kemudian passwordnya adalah NPSN kita, NPSN SMA 55. Itu nanti akan muncul SMA 55 di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk, bisa download soal. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa mengedit soal itu, nggak bisa karena dikunci. Hanya bisa melihat aja, oh bagaimana bentuk soalnya, oh begini. Nanti bisa aja Bapak Ibu, kalau yang saya lakukan adalah di snapping, di crop, kemudian nanti saya paparkan ke teman-teman. Gitu ya. Jadi tampilannya nanti akan ada demikian. Nah, nanti di dalam AKM kelas itu akan muncul laman demikian.
Jadi di situ Bapak Ibu bisa mendesain, bisa memasukkan peserta didik kita. Tapi untuk sementara sebagai latihan itu sudah ada 100 peserta. 100 peserta dengan nomor yang sudah ditentukan oleh kementerian. Dan Bapak Ibu bisa menambahkan siapa-siapa yang mau dijadikan peserta didik yang akan masuk ini. Tentunya ini harus bagian TU administrasi yang memasukkannya data itu, karena di situ ada nomor NISN peserta didik kalau nggak salah. Nah, di dalamnya jadi nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam AKM kelas, bisa sebagai pengatur, proktor, bisa juga sebagai peserta didik. Nah, kalau sudah peserta didik nanti akan muncul demikian. Nah, ini contoh untuk pelajaran bahasa Indonesia kalau nggak salah. Nah, bahasa Indonesia kan literasinya atau bacaannya adalah dari kesenian, katakanlah tentang budaya, tentang seni budaya dan seterusnya dan seterusnya. Nanti peserta didik diminta menjawab apa sih bacaan atau teks di sini. Itu bahasa Indonesia kan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dari teks. Dan itu sudah biasa menurut saya. Cuman memang cara penyajiannya aja yang beda dengan UN. Itu Bapak Ibu gimana? Ya, boleh tanya dulu Pak Imam. Ya, silakan. Ya, mohon maaf. Itu kalau saya amati di dalam materi AKM, itu kok kayaknya gitu, kayak mode belajar tematik gitu. Apakah benar itu? Apa bedanya dengan belajar secara tematik gitu? Ya, benar Pak. Jadi memang di sini AKM itu mengkolaborasi beberapa mapel dalam satu katakanlah soal, dalam satu pertanyaan. Makanya tadi saya katakan bahwa bahasa Indonesia bisa berkolaborasi dengan mapel lain dengan memberikan pengetahuan atau informasi-informasi dari mapel lain. Misalkan PKN tentang kewarganegaraan, olahraga, tentang entah itu permainan, entah itu tentang kesehatannya, entah itu dengan cabang-cabang olahraga. Kemudian dengan kesenian tadi, dengan agama dan seterusnya itu bisa. Nah, berarti kan sebenarnya secara konsepsi bahwa bahasa Indonesia dan matematik itu bisa berkolaborasi dalam satu pertanyaan atau dalam satu kasus soal. Ya, memungkinkan demikian Pak Jawab. Ya. Ya. Itu ya. Ya, siapa? Nah, ini contoh Pak Jawa ya. Jadi di sini kan bisa aja memasukkan masalah olahraga nih, pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi kompetensi ini bisa dititipkan atau yang membuat soal AKM bahasa Indonesia atau matematika itu harus tahu juga literasi tentang pengetahuan olahraga, bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah itu udah faknya sebenarnya, udah bagiannya. Memang sering, cuman memang sekarang itu dianjurkan dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran lain, terutama dalam literasinya atau bacaan-bacaannya tentang biologi, tentang kimia, tentang fisika dan seterusnya. Walaupun nanti pertanyaannya bukan pertanyaan fisikanya, bukan pertanyaan kimianya, tapi lebih kepada konteksnya, apa, konten yang di dalamnya apa, membicarain apa dan seterusnya. Artinya anak tidak dituntut untuk menjawab ke biologiannya, ke olahragaannya, ke fisikanya dan seterusnya. Tapi anak dituntut baca gitu, konteks itu. Kan anak berarti kan harus baca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bahasa Indonesianya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan matematikanya. Satu lagi Pak Imam, Ya. Ini ilustrasinya barangkali. Ilustrasi dalam materi bahasa Indonesia, seandainya itu kita literasinya, nanti anak suruh membaca tentang sejarah senam. Ya. Senam. Nah, terus nanti kan pertanyaannya berkaitan tentang ya mungkin di tata bahasanya atau di isi bacaan itu sendiri, itu termasuk bagian dari materi AKM ini bukan itu? Iya. Jadi memang guru bahasa Indonesia dalam membuat soal AKM itu dipaksa ya, artinya diminta untuk mencari literasinya itu, informasi-informasinya itu adalah mapel lain.
mapel lainnya, terserah wacananya itu apapun, yang penting tetap dia harus mengacu kepada indikator-indikator yang ditanyakan. Jadi mungkin yang bisa aja masalah sosial budaya, bisa aja masalah politik, bisa aja masalah kekinian. Misalkan sekarang masalah COVID, misalkan masalah ekonomi, sekarang fluktuasi ekonomi, hutang dan sebagainya. Boleh di dalam wacana-wacana yang ada di sana. Sekali lagi Pak Imam, ini pemahaman saya nih. Jadi dengan penggabungan beberapa materi dalam suatu materi yang baru dalam bentuk tematik, apakah nanti efeknya tidak mempengaruhi dalam masalah job description daripada penugasan masing-masing guru gitu. Contohnya gini, di dalam beberapa materi olahraga atau di bidang lain itu sudah bisa dikolaborasikan atau bisa ditematikan dengan materi lain, artinya itu bisa penggabungan dari beberapa bidang studi atau mapel menjadi satu mapel gitu. Itu memungkinkan nggak itu akan mempengaruhi job description? Kalau di SMA mungkin enggak ya, itu mungkin yang sekarang tematik yang di SD itu ya, kebanyakan itu. Kalau di SMA kan sudah ke mapel masing-masing gitu. Tapi dalam konteks soal memungkinkan ya. Tapi kalau dalam pembelajaran bisa saja seperti di SD tematik itu. Tapi kalau pembelajaran di SMA kan lebih khusus ya, lebih kepada mapel-mapel khusus. Tapi kalau dalam konteks pembuatan soal AKM-nya, ya kolaborasi antara beberapa mapel. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin di jendela Bapak Ibu bisa bagi dua. Jadi ini saya lagi buka, misalkan masih ada waktu ya Pak Latif, ada 25 menit. Kalau sambil ini aja, potong aja kalau ada pertanyaan ya. Kalau boleh nih saran, semua kita bisa mencobanya. Lebih khusus memang sementara ini adalah mapel matematika dan bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu nanti bisa masuk ke dalam laman atau website Pusmenjar. Bisa didemokan nggak masing-masing? Di layar Bapak Ibu muncul nggak ini? Saya lagi membuka laman atau website Pusmenjar. Muncul Pak. Nah, coba Bapak Ibu lakukan, buka, ketiklah di Google dengan cara buka dua jendela. Misalkan dua jendela itu gini maksudnya. Yang ini jendela untuk ini, yang satunya untuk Zoom. Kalau saya kan nggak bisa nih karena saya yang mempresentasikan gitu. Nah, gini misalkan saya kan membuka dua layar begini. Di pelatihan yang dulu saya pernah juga mendemokan membagi dua layar. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, Bapak Ibu buka, lalu masuknya itu dengan username-nya itu kode UNBK ya. Itu sebenarnya ini akan dilakukan di bulan Juli. Tapi untuk tahu aja lah, untuk tahu aja. Pada saat Bapak Ibu masuk, nanti akan muncul nanti akan muncul begini Bapak Ibu semua. Nah, dilihat nggak di layar SMA N55 Jakarta? Muncul nggak di layar? Muncul Pak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengatur nih, bisa proktor, bisa yang lainnya. Nah, di AKM kelas itu Bapak Ibu bisa mengatur memasukkan guru. Nah, ini bisa pihak kurikulum, bisa kita masing-masing menambahkan aja.
Nah, saya sudah menambahkan nama saya nih di sini. Di sini sudah ada nama saya. Kemudian di dalam ini juga ada soalnya. Bapak Ibu bisa lihat paket soal. Nah, di dalam paket soal ini tentu kita sebagai guru kan tidak mungkin ngasih kepada peserta didik kita kalau memang mau diujikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduh nih. Di sini ada AKM kelas numerasi level 5. Nah, untuk matematika itu sampai level 5. Tapi untuk bahasa Indonesia sampai level 6. Bahasa Indonesia sampai level 6. Artinya berarti sudah untuk kelas 12. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihatnya. Lalu berikutnya, Bapak Ibu pun bisa mengatur kira-kira kapan akan dilaksanakan tes. Kapan kita kira-kira akan dilaksanakan tes. Gitu ya. Nah, pada saat kita sudah mengatur, sudah mendownload, lalu sudah memasukkan paket soal, atau mendownload soal, katakanlah mengatur Bapak Ibu guru, lalu nanti kita akan setelah mengunduh aplikasi, nanti kita akan masuk ke dalam aplikasinya yang bisa dibuka lewat desktop ataupun lewat Android. Lewat desktop, lewat laptop atau lewat Android. Nah, di sini saya sudah download, saya sudah ingin demokan. Jadi gini. Tapi memang belum di-download kan? Misalkan, nah, di layar Bapak Ibu muncul nggak ini? Yang muncul apa nih? Yang muncul di layar Bapak Ibu? Halo? File-file aja Pak Iman. Oke, sip. Nah, di file-file ini, pada saat Bapak Ibu download, itu kan nanti akan dapat file berupa folder. Foldernya zip kan ya. Bapak Ibu tinggal ekstrak. Setelah dapat ekstrak, nanti akan dapat folder baru namanya motivasi. Motivasi.p.2021.06.08. Nah, tinggal diklik kalau sudah diekstrak. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan laptop apa. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 7 berarti klik 7. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 8, laptopnya klik Win 8. Saya menggunakan Win 10, berarti saya klik Win 10. Nah, itu kalau lambangnya itu lambang Tutwuri ya Bapak Ibu. Lambang Tutwuri Handayani. Kalau misalkan belum muncul lambang Tutwuri Handayani, aplikasinya nggak bisa dimunculkan. Nah, ini aplikasinya. Muncul nggak di layar aplikasi? Muncul Pak. Nah, jadi nanti akan muncul aplikasi ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah hijau semua, tercentang hijau semua, artinya berarti aplikasi ini sudah siap bisa digunakan. Nah, IP address-nya ini. IP address-nya bisa Bapak Ibu bagikan kepada anak didik kita. 192.168.1.8. Itu bisa anak bisa online, bisa offline. Nah, nanti akan muncul ini. Akan muncul 3 jendela nih. Jendela mulai aplikasi, jendela masuk peserta, jendela masuk petugas. Nah, untuk memulai, Bapak Ibu harus klik mulai aplikasi. Saat mulai aplikasi, itu tergantung dari laptop Bapak Ibu masing-masing. Bisa lama, bisa cepat. Nah, yang saya mungkin karena sudah penuh, jadi agak sedikit lambat. Tapi mungkin yang laptop Bapak Ibu yang baru, mungkin membukanya itu akan cepat. Nah, kalau ada yang sudah berhasil bisa share screen mungkin biar teman-teman bisa lihat. Karena yang saya agak lemot tuh, masih muter-muter aja. Ada yang sudah berhasil nggak? Saya ingin memperlihatkan bahasa Indonesia sebenarnya. Karena bahasa Indonesia luar biasa itu soalnya Bu Gia. Oke, nanti saya lihat sendiri aja. Ya, itu bisa. Jadi nanti bisa dikenalin ke anak-anak.
Insya Allah. Terutama yang 45 orang, kita nggak tahu juga yang 45 orang itu siapa. Jangan sampai nanti sekolah kita anak-anaknya kaget itu. Belum pernah tahu soal AKM, karena kitanya belum pernah memperkenalkan. Nah, ini sudah mulai bisa nih. Nah, saat sudah bisa, berarti nanti ada plat merah nih. Ada garisnya itu jadi merah. Nah, Bapak Ibu jangan klik, karena dia aplikasinya berarti sudah jalan. Bapak Ibu bisa masuk sebagai petugas, bisa masuk sebagai anak-anak nanti bisa masuk sebagai peserta. Nah, kalau petugas di sini boleh guru, boleh pihak kurikulum atau yang ditunjuk siapa. Nanti kalau guru juga harus punya komitmen yang sama lah. Saya yakin dan percaya kita bisa menjaganya, karena kalau tidak nanti anak-anak bisa masuk gitu, ngatur-ngatur, nanti repot sendiri kitanya. Karena IP address-nya masih umum ya. Anak-anak di channel YouTube sudah ada tuh yang menginformasikan. Jadi mungkin nanti Pak Agus bisa passwordnya diganti lah. Jadi passwordnya tidak lagi NPSN sekolah kita. Mungkin passwordnya apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Karena ini masih bisa dibuka oleh orang lain yang punya username dan password. Saya minta kepada Proktor Nasional karena saya ingin mendemokan. Jadi sebenarnya ini akan disosialisasikan bulan Juli. Bulan Juli kan berarti 7 hari lagi ya. Jadi belum waktunya. Tapi karena Bu Petno minta ya saya sekalian aja. Masih belum bisa ya? Kalau di laptop saya belum nih. Ada yang sudah bisa nggak Bu Mila, Bu Melati atau Bu Melati? Bu Meli? Meli masih download, Pak. Oh, masih download? Iya, masih muter. Sebenarnya nggak usah download juga ini. Sorry, di ekstrak. Kan di ekstrak tinggal itu, Bu. Sudah muncul nggak folder baru? Belum. Jadi nggak downloadnya maksudnya, download dari itunya ya, bahannya ya? Bahannya iya, belum. Soalnya besar, Pak Iman. Iya, besar memang. Makanya yang saya langsung plat merah ini, laptop saya. Karena udah penuh berarti. Atau nanti saya kasih channel YouTube-nya aja ya, biar Bapak Ibu bisa buka di rumah, bisa menggunakan langsung caranya. Nah, memang lebih dikhususkan untuk guru bahasa Indonesia dan matematika dulu. Tapi guru lain bisa aja melihat contoh-contoh soalnya. Contoh soalnya misalkan begini Bapak Ibu. Saya kasih contoh soalnya aja deh. Matematika. Jadi contoh soalnya itu mirip dengan PISA Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat soal PISA, nah itu mirip-mirip gitulah untuk soal AKM itu. Jadi ada apa namanya? Ada stimulus. Stimulusnya bisa berupa wacana, bisa berupa mungkin karena koneksi atau mungkin karena padatnya laptop saya nggak bisa mendemokan lebih lanjut tentang sosialisasi PISA ini, tapi nanti saya akan kasih link Zoom-nya, link YouTube-nya agar Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Mungkin dari saya cukup Pak Latif dan teman-teman sekalian. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak, dari saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iman. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Iman. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan seluruhnya oleh Pak Iman. Sebelumnya kita kasih applause dulu. Prok. Yang disampaikan menjadi berkah tersendiri buat Pak Iman. Jangan lupa Pak Iman kalau ada yang mau nanya-nanya harus bantu dijawab ya. Siap. Juga
ilmunya yang lain Pak Iman. Siap. Ya.